Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertanya menibakan kita di pagi hari ini. Karena itu sebelum kita melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini, marilah kita disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian Bohal Sadarion tertulis dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23 demikian. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dia tidak membiarkan orang benar goyah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, tidak ada satupun manusia yang bebas dari persoalan. Bahkan setiap kita pasti menghadapi persoalan, dan barangkali ketika kita mendengar perenungan ini, kita sedang menghadapi berbagai-bagai persoalan di dalam kehidupan kita. Karena itu yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menyikapi kesulitan, problema yang sedang kita alami. Karena itu apakah kita sudah terlatih atau kita malah tenggelam di dalam persoalan itu, atau kita bisa menang bangkit dari persoalan itu. Mazmur 55 ini merupakan cara pemazmur dan orang-orang yang pada zamannya pemazmur dalam menghadapi problema hidup atau kesulitan. Persoalan yang dibicarakan di sini adalah menyangkut bagaimana pemazmur dan orang yang sedang dikejar-kejar oleh musuh dan mara bahaya. Karena itu kalau kita perhatikan mulai dari ayat 2, pemazmur mengatakan, pasanglah telinga ya Allah kepada doaku. Kemudian di ayat 3, perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku terguncang karena teriakan musuh, jantungku berdebar-debar, aku takut dan gemetar. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan. Gambaran itu menjadi gambaran bagaimana kesulitan, problema yang begitu berat yang sedang dialami oleh pemazmur dan orang-orang yang sezamannya. Namun yang menarik adalah dalam kesulitan yang sedang dialami, dia menyandarkan kehidupannya kepada yang tidak terbatas kuasanya, yaitu Allah itu sendiri. Saudara-saudari, sekali lagi setiap kita pasti mengalami kesulitan. Maka memang selalu ada 3 gambaran tentang reaksi atau sikap kemanusiaan kita menghadapi persoalan. Yang pertama, orang bisa cuek. Dia tidak peduli dengan persoalannya. Dia tidak mau menyelesaikan persoalannya, sehingga lambat laun persoalan itu bertambah-tambah, menumpuk. Bahkan dia bisa tenggelam di dalam persoalan itu. Yang kedua, ada orang yang mengalami persoalan walaupun sebenarnya persoalannya tidak terlalu berat, tapi karena dia terlalu reaktif, dia akhirnya semakin menekan dirinya, bahkan dia akhirnya mengalami keputusasaan, stres, bahkan distres. Yang tadinya hanya persoalan yang bisa segera diselesaikan, tapi karena sikapnya yang terlalu reaktif akhirnya menambahkan persoalan dalam kehidupannya. Yang ketiga, ada orang yang menghadapi persoalan tapi dia sadar dia sedang mengalami persoalan, dan di saat yang sama dia sadar bahwa dia tidak punya kemampuan dengan keinginannya sendiri atau kemampuannya sendiri untuk menghadapi persoalan itu, sehingga dia mencari kekuatan yang jauh lebih kuat dari dirinya, di luar dari dirinya. Gambaran ketiga itulah yang kira-kira bisa ditampilkan dalam kitab Mazmur ini, bahwa pemazmur yang sedang mengalami mara bahaya, kesulitan yang luar biasa, tapi dia percaya ada satu kekuatan yang melebihi kekuatannya, yang mampu menolong dia, yang terpercaya bagi dia, yaitu
Allah itu sendiri. Sehingga dia dikatakan tadi dalam ayat 23, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia menyerahkan seluruh kesulitannya, menyerahkan seluruh kekhawatirannya kepada Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan, karena dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup menopang dan menolong, bahkan memenangkan dia dalam seluruh kesulitannya. Bahkan dalam ayat 24, pemazmur mengatakan, Engkau ya Allah akan menjerumuskan orang lalim ke lubang sumur yang dalam. Penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umur hidupnya. Apa yang dikatakan oleh pemazmur? Dia sedang mempercayakan kehidupannya kepada Allah, bahwa kalau dia sedang dikejar-kejar oleh orang-orang yang ingin membunuhnya atau dikejar-kejar oleh orang mara bahaya, tapi dia percaya ketika dia menyerahkan seluruh kesulitan itu, maka Allah sendiri yang bertindak, bahkan menumpas orang-orang yang mengejar dia. Bukankah hari ini kita juga sedang mengalami berbagai persoalan? Bahkan banyak dari antara kita yang terus bergumul di dalam kesulitan-kesulitan, baik di keluarga, di rumah tangga, di pekerjaan, bisnis, usaha, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini kita diingatkan kembali supaya kita menerima kita sedang mengalami persoalan. Di saat yang sama kita tidak punya kemampuan dengan kehebatan kita sendiri, maka disitulah kita perlu merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, sujud kepada Tuhan, memohon pertolongan dan pemeliharaannya sehingga kita memenangkan setiap kesulitan, kekhawatiran, bahkan ketakutan-ketakutan kita. Ada orang yang mengalami kesulitan, dia seolah-olah tidak peduli dengan kesulitannya, tapi di sisi lain dia melampiaskan dengan cara minum minuman keras. Bahkan ada orang yang mencoba mencari jalan pintas dengan mengkonsumsi narkoba. Ada orang yang pergi ke diskotik. Ada orang yang berusaha melampiaskan amarahnya, kesulitannya, mencari pelariannya dengan pergi ke perempuan atau laki-laki lain. Pertanyaannya, apakah ketika orang berlaku seperti itu sehingga kesulitan dan persoalannya makin berkurang? Saya kira tidak. Bahkan kita boleh berkata, justru semakin menambah-nambah persoalan. Karena akan muncul persoalan-persoalan baru yang semakin menekan, bahkan menenggelamkan dan mengorbankan dirinya, tapi bukan hanya dirinya, mengorbankan keluarganya dan seisi rumahnya. Karena itu, marilah kita belajar bagaimana pemazmur dalam menghadapi kesulitan itu, persoalan itu, dia menyerahkan seluruh kesulitannya, menyerahkan seluruh kekhawatirannya, menyerahkan seluruh ketakutannya hanya kepada Tuhan, sebab dia percaya bahwa Tuhan yang memelihara dan Tuhan tidak akan membiarkan orang benar goyah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kita dalam seluruh kesulitan, persoalan-persoalan kita, ketakutan-ketakutan kita menyerahkannya hanya kepada Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi, Tuhan yang mengatasi segala sesuatu, Tuhan yang maha kuasa, dan Dia yang terus berkarya sampai hari ini. Dia yang memelihara kehidupan kita. Providensia Dei, Allah yang senantiasa memelihara hidup kita, karena Dia bukan hanya mencipta, tapi Dia juga memelihara, bahkan menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus yang menebus kita dari seluruh dosa, ketakutan-ketakutan kita dan kekhawatiran. Apa yang paling kita ketakuti yaitu kematian, itu pun sudah ditaklukkan oleh kuasa Yesus itu sendiri, sehingga kuasa maut, kuasa kematian tidak punya kemampuan lagi untuk menghalangi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu tinggallah di dalam Kristus, biarlah kita senantiasa dengar-dengaran dengan firman-Nya dan sungguh-sungguh berdoa kepada Dia, sehingga segala kekhawatiran kita, ketakutan-ketakutan kita akan diselesaikannya karena iman kita kepada Yesus. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kau tahu kami juga sedang mengalami berbagai problema hidup. Bahkan dari antara kami ada yang harus menangis meratapi seluruh penderitaan kesulitan yang sedang dialami.
Ada orang yang bergumul di tengah-tengah rumah tangga dalam masa-masa kesuraman di dalam hubungan suami dengan istri dengan suami, orang tua dengan anak, bahkan saudara, abang beradik. Tapi kami percaya Engkau sanggup memelihara hidup kami. Ketika kami menyerahkan seluruh kekhawatiran, ketakutan kami kepada Engkau, Engkau akan menopang kami. Engkau akan memeliharakan kehidupan kami sehingga kami boleh menang dalam setiap kesulitan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami, memberi hati yang bijak, sehingga kami boleh bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Boleh kami mengatasi setiap kesulitan kami, bahkan kekhawatiran dan keraguan-raguan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang menopang setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami problema hidup, kesulitan, entah apapun itu Tuhan, sebab Engkau Maha Tahu dan Maha Melihat. Biarlah Engkau yang melawat mereka, sehingga mereka semakin teguh berdiri dalam iman yang kokoh kepadamu. Mereka boleh menjalani seluruh kehidupannya dan berharap bahwa ketika semuanya diserahkan kepadamu, maka Engkau sendiri yang akan menghilangkan kekhawatiran, Engkau sendiri yang akan memenangkan kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.